Ini merupakan cara saya untuk menghilangkan ketika video terkena klaim hak cipta, terutama klaim hak cipta pada audio musik. Jadi hari ini tentunya ya, barusan saya upload video di channel yang vlog ya, itu channel untuk praktek saya ya, untuk percobaan dan juga sekaligus arsip juga sih. Nah di situ memang belum monetisasi sih ya, baru berapa jam tayang itu, kurang sedikit lagi lah. Terus subscribernya juga baru 500-an lebih. Nah tadi ketika upload saya mendapatkan klaim hak cipta audionya dengan catatan tidak bisa dimonetisasi di beberapa negara, dan juga ya disertakan siapa yang mengklaim, jenis apa, dan menit keberapa. Biasanya saya akan membuat video itu ya tergantung videonya, di awal video dan di akhir itu mencantumkan atau dikasih backsound musik ya, supaya sedikit ada nuansa beda gitu, atau terlihat profesional. Sebenarnya tidak. Jadi untuk langkah-langkah tersebut itu saya sedikit akan bagikan di sini. Jadi kayak gini, bagaimana supaya kita mengetahui video kita terkena hak cipta. Hak ciptanya terutama pada audio ya, tentunya ini yang kasus baru saya alami. Jadi pada visibilitas, nah, ada di situ, ada publik, ada pribadi, dan juga ada yang tidak publik. Satu lagi yang dijadwalkan itu. Nah, atau premier. Di situ supaya mengetahui caranya adalah jangan dulu di publik. Artinya saya jadikan pribadi dulu ya, bukan tidak publik tapi saya jadikan pribadi. Sambil upload kita mengatur lainnya, menambahkan deskripsi ataupun judulnya mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya, termasuk thumbnail dan juga penataan seperti end screen, kartu dan lain sebagainya. Nah di situ setelah proses selesai, uploadnya selesai, itu sebelum dipublik ya, masih dalam keadaan pribadi. Ada catatan video Anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Tentunya karena ada audio dari menit ke 6 detik, 6 menit maksudnya ya, dari menit yang ke-6 sampai ke-9. Jadi kurang lebih antara 3 menitan itu ada audio. Ya itu sebenarnya sebagai penutup ya, audio itu sebagai penutup, tapi ada klaimnya. Nah meskipun tidak atau channel saya itu belum bergabung dalam program YPP, alias memang karena channel saya belum memenuhi syarat ya, belum memenuhi jam tayangnya dan juga subscribernya. Tapi intinya kayak gitu ya, meskipun channelnya belum memenuhi syarat untuk monetisasi, tapi ketika upload dan ada material atau elemen yang memang memiliki hak cipta, itu ada notifikasi semacam itu. Nah sebelum ke langkah penghilangkannya itu bagaimana, saya akan sedikit cerita menambah dari mana saya mendapatkan audio itu atau musik itu untuk backsoundnya ya. Jadi kalau tidak salah, ini seingat saya ya, saya juga agak lupa, saya mengambil audio semacam itu untuk backsound biasanya dari library audio YouTube dan juga dari channel YouTube yang no copyright ya, itu ada 2 yang saya sering ambil. Nah itu mungkin dari salah satu channel yang memang ambil channel YouTube yang memang di situ kontennya hanya isi judulnya ya musik no copyright, baik itu untuk vlog ataupun untuk lain sebagainya, berbagai genre tentunya ya. Artinya itu bukan audio yang saya ambil dari library YouTube yang memang sudah disediakan oleh YouTube. Nah itu ya, jadi ya aman nggak aman lah, jadi saya langsung delete saja, baik yang tersimpan di HP ataupun di PC, saya buang itu musik itu supaya nanti tidak terpakai lagi, kan saya lupa judulnya apa, itu saya delete saja. Ya nah itu harus hati-hati ya, jangan mengambil dari channel-channel semacam itu lebih baiknya. Nah untuk cara menghilangkannya,
Nanti ada pilihan, klik saja pada bagian yang terkena hak cipta atau notifikasi tersebut. Klik saja, nanti muncul untuk memilih tindakan. Kira-kira semacam ini. Nah, tindakan itu nanti ada beberapa pilihan, yaitu untuk silent atau dibisukan, untuk menghapus ataupun banding. Ya, ada beberapa lah itu lupa. Nah, di situ dari pilihan-pilihan itu silentnya itu silent semua audio, maksudnya backsoundnya ataupun sama seperti ini saya mengomong. Jadi nanti total silent videonya bisu, ataupun hanya silent backsoundnya. Tadi saya memilih yang silent hanya audionya atau musiknya, jadi tanpa backsound tentunya jadinya nanti ya. Nah, setelah itu pilih itu, terus langkah selanjutnya next. Nah, nanti ada keterangan proses ini akan membutuhkan beberapa saat tergantung dari jenis musiknya. Apabila memang susah, itu memang tidak bisa ya, yang nggak tahu yang semacam apa, tapi catatannya seperti itu. Kalaupun memang bisa, nanti bisa, meskipun tidak 100% rapih ataupun bersih. Nah, setelah itu saya lanjutkan sampai langkah akhir. Oke, tunggu beberapa saat, kurang lebih tadi nggak lama loh, nggak ada 5 menitan ya, karena saya selesai mengerjakan lainnya, termasuk membuat thumbnail, termasuk menambahkan deskripsi dan sebagainya. Tidak sampai 5 menit saya cek lagi, sudah hilang. Kan luar biasa ya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini karena belum monetisasi, jadi nggak ada tombol dolar hijau ya, tapi kan sudah bersih, tidak ada notifikasi atau catatan-catatan ya. Meskipun ini tidak mempengaruhi pada channel Anda, di situ tercatat sedemikian, tetapi apabila terlalu sering ya, ini bahaya, nanti reputasi channelnya yang tampilnya ini nanti ada bukan 0 teguran tapi beberapa teguran. Nah, kalau ada pada tombol itu bagian itu yang saya garis merah ada teguran, nah, ini ketika channel akan mengajukan monetisasi tentunya ya, alias subscribernya baru terpenuhi atau memang belum. Nanti ada bermasalah ketika mengajukan, ada teguran di situ, bermasalah, bisa itu ditolak ataupun harus dibersihkan atau bagaimana ya. Bahkan bisa banned kalau terlalu sering. Dari situ saya simpulkan bahwa tidak harus menghapus video. Saya dulu pernah memberikan cara ya, dihapus saja lebih baik ya, memang lebih baik ya, karena kalau memang tidak bisa dibersihkan. Nah, terus kesimpulan yang selanjutnya adalah memilih audionya atau musik tentunya ya. Apabila videonya ingin menggunakan background musik supaya ada nuansa lain ya, jadi harus sini sampai mana tadi ya? Oh ya, kesimpulan terakhir. Jadi harus lebih baiknya, ini rekomendasi saya, menggunakan audionya yang dari library YouTube saja. Nanti dulu yang dari library YouTube itu lebih baik, dijamin lah 100% aman. Aduh. Kalaupun beli, misalnya kan ada ya website ataupun ya penyedia yang judulnya intinya adalah free copyright, tapi beli ya, kita beli, kita sudah mendapatkan itu produknya, tapi kan lisensinya, hak ciptanya saya tidak mendapatkan. Apalagi yang memang itu download dari channel-channel kayak gitu, itu harus benar-benar disortir lah ya, banyak percobaan dan sebagainya ya. Jadi intinya menurut saya kayak kurang aman ya, kayak gitu. Lebih baik ambilnya yang dari library-nya YouTube. Nah, jadi insya Allah 100% saya menjamin lah, karena selama ini aman. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga video lainnya ditonton. Like juga dan juga komen silakan, supaya makin semangat saya dalam membuat video atau berbagi semacam ini. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam. Sudah asar. Yeah.